dilanda kepanikan yang luar biasa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan langsung membuat pernyataan janggal begini setelah mendengar Presiden Prabowo Subianto siap 100% untuk mengirim pasukan TNI ke Gaza demi melumpuhkan pasukan Israel yang doyan melanggar gencatan senjata. Ya, berdasarkan informasi yang beredar luas di media internasional dan spekulasi para analis geopolitik, Benjamin Netanyahu dilaporkan menggelar rapat darurat dengan kabinet keamanannya segera setelah wacana pengiriman pasukan TNI ke Gaza mencuat ke permukaan. Sumber-sumber diplomatik yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, Netanyahu terlihat sangat gelisah dan bahkan memerintahkan intelijen Mossad untuk segera menganalisis kekuatan militer Indonesia. Kenapa Netanyahu begitu ketakutan? Jawabannya sederhana. TNI bukan pasukan kaleng-kaleng. Dengan lebih dari 400.000 personel aktif, TNI adalah salah satu kekuatan militer terbesar di Asia. Apalagi, TNI punya pengalaman tempur yang luar biasa, mulai dari operasi pembebasan Sandera hingga misi perdamaian PBB di berbagai belahan dunia. Pasukan Kopassus kita bahkan dikenal sebagai salah satu pasukan elit paling ditakuti di dunia karena dikenal memiliki ilmu kebal senapan. Yang lebih mencengangkan, berdasarkan kabar yang beredar, Presiden Prabowo sudah memerintahkan Panglima TNI untuk menyiapkan skenario pengiriman pasukan dengan kekuatan penuh. Bukan cuma personel biasa, tapi lengkap dengan tank Leopard, pesawat tempur Sukhoi, kapal perang kelas fregat, bahkan pasukan marinir yang siap terjun ke medan perang kapan saja. Bayangkan, kekuatan militer sebesar ini bergerak menuju Gaza. Tentu saja Israel langsung panik setengah mati. Selain itu, Netanyahu juga dilaporkan langsung menghubungi sekutu-sekutunya di Amerika Serikat dan Eropa, meminta dukungan politik untuk menghentikan rencana Indonesia ini. Tapi yang bikin Israel semakin frustasi, banyak negara justru diam-diam mendukung langkah berani Indonesia. Negara-negara Muslim, termasuk Turki, Malaysia, bahkan beberapa negara Eropa yang selama ini kritis terhadap agresi Israel, melihat ini sebagai momentum untuk menekan Israel agar menghentikan kekerasan di jalur Gaza. Lantas, menurut kalian, apakah Netanyahu punya alasan kuat untuk takut? Atau ini cuma strategi propaganda? Wow, seru banget nih guys. Kebayang nggak sih Benjamin Netanyahu, Israel ketar-ketir melihat tindakan Indonesia yang siap menerjunkan kekuatan militernya ke jalur Gaza. Apalagi militer terbaik Indonesia, Kopassus, pasukan elit, pasukan katak, dan yang lainnya yang sudah terkenal di mancanegara di kancah internasional bahwa salah satu pasukan-pasukan yang mematikan di medan perang. Ngeri nih, Benjamin Netanyahu udah nggak bisa makan, nggak bisa tidur ngelihat gerakan Indonesia. Gara-gara Israel membangkang atas seruan dari PBB untuk gencatan senjata atau berdamai di jalur Gaza dengan Palestina. Wah, keren nih guys. Yang mengguncang geopolitik, Israel bebas menyerang negara manapun tanpa perlu persetujuan internasional, sekaligus menegaskan kendali keamanan tunggal dan permanen atas jalur Gaza. Deklarasi ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap Dewan Keamanan PBB dan upaya global untuk meredakan krisis kemanusiaan. Fakta di lapangan menunjukkan ketidakpatuhan total. Kami telah menerima perintah persiapan dari Bapak Presiden untuk mempersiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kita akan membawa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ini pasukan ini secara substansi dipersiapkan oleh Panglima TNI, tetapi spesifikasi penugasan akan kita berdayakan untuk kebutuhan kemanusiaan dan juga rehabilitasi dari konstruksi-konstruksi yang telah mengalami kerusakan. Baik, untuk kontingen pasukan pembela perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Kemudian juga ada unsur udara,
Kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut, lengkap dengan helikopter yang ada di. Situasi di Timur Tengah semakin memanas ketika Israel menantang TNI Angkatan Udara Indonesia yang sedang menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Ancaman perang dari Israel membuat TNI AU merespon dengan tegas. Dalam aksi yang berani, jet-jet tempur TNI menggelar konvoi pemantauan di langit Israel, menunjukkan kekuatan dan tekad mereka untuk melindungi misi kemanusiaan tersebut. Indonesia telah lama menunjukkan solidaritasnya terhadap Palestina dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kali ini, pesawat Hercules TNI yang membawa bantuan berangkat dengan pengawalan ketat dari jet-jet tempur TNI AU. Misi ini sangat penting, mengingat situasi di Gaza yang terus memburuk akibat konflik yang berkepanjangan. Namun, ancaman dari Israel membuat misi ini semakin berisiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Ingat podcast Adam Jeep yang akan mengupas tuntas sesuatu yang penuh dengan informatif yang lagi viral ya guys ya. Waduh, saya nih melihat kekuatan militer Indonesia ini saya bikin bangga ya. Karena kenapa? Indonesia saat ini menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia dan nomor 1 di Asia. Wow, dari berbagai alutsistanya, jet-jet tempurnya, khususnya personality atau kekuatan militer, dari mulai strategi tempur hingga kehebatan-kehebatan pasukan elit. Ada Kopassus, ada Denjaka, ada juga pasukan-pasukan penerbang jet tempur yang sudah ditakuti di dunia ya. Nah guys, kita lihat akibat terjadinya pembangkangan dari Israel. Wow, karena Israel tidak pernah mendengarkan seruan PBB nih bahwa emang harus gencatan senjata, harus cepat berdamai. Apalagi Palestina juga keberadaannya sudah diakui oleh PBB, tapi masih membangkang. Akhirnya Indonesia akan unjuk gigi. Lihat tadi dong, dengan Menhan Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Sapri Samsudin. Siapa yang nggak kenal? Beliau mantan Danjen Kopassus dan mantan Kepala Pengamanan Presiden atau Pas Pampres di era Bapak Soeharto. Yang sudah teruji, beliau mahir menaklukkan musuh, menghancurkan musuh di kancah internasional. Wow, Bapak Presiden mantan baret merah. Menhannya juga mantan baret merah. Nggak kuat tuh Indonesia ya kan. Akhirnya Bapak Sapri Samsudin menyerukan juga kepada Panglima TNI untuk persiapan bahwa militer Indonesia, TNI kita, kebanggaan kita siap terjun dengan skala besar untuk menyeterilkan Gaza agar konflik ini cepat berakhir. Bangga dong ya kan. Indonesia ini salah satu militer terhebat dan terkuat di Asia. Dan sudah diperhitungkan di kancah internasional, negara-negara luar pun ketar-ketir melihat kehebatan, skill, power militer Indonesia. Wow, pokoknya keren banget ya guys. Nah sebelum kita lanjut nih guys, saya ini pagi bayangin sarapannya tadi apa ya? Sate, tapi enak loh. Sate, cuman yang membuat makin enak sarapan sate yaitu pakai kecap bango guys. Jadi ingat ya guys, kalau kita nih bikin menu apapun yang pakai kecap, mau itu sate, mau itu nasi goreng, mau itu bakso, mie ayam dan sejenisnya, pokoknya jangan lupa pakai kecap bango. Yang bikin selera kita makin lahap makan dan makin serius untuk menambah, karena kecap bango terbuat dari kacang kedelai pilihan. Wah, Malika. Malika itu kacang hitam, bahan baku kecap. Pokoknya enak lah. Jangan lupa ya, wajib beli kecap bango. Selalu ada di dalam kulkas di rumah, kecap bango selalu ada ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi nih YouTubeolik semua. Saya terharu kita dijuluki dengan two brother. Wow, jadi Bapak Prabowo, presiden kebanggaan kita nih, bersama Raja Abdullah II atau Raja Yordania itu ibarat kata adik kakak. Bayangin nih beliau
kemana-mana saling kawal. Bapak Prabowo pertama mengunjungi ke Yordania, dikawal pakai jet tempur Yordania. Begitupun Raja Abdullah II berkunjung ke Indonesia kemarin-kemarin tuh, dikawal juga oleh jet-jet tempur dari TNI AU Indonesia yang bikin ketar-ketir negara luar. Wow, penasaran guys? Yuk kita langsung. Assalamualaikum Mr. President, distinguished visitors, on behalf of the Jordanian Armed Forces and the population of Jordan, we would like to welcome you over the National Kingdom. 101, this is Indonesia 1. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Thank you for receiving me. Thank you for supporting me. Please pass on to your commander my greatest appreciation. Thank you very much. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. This is Abdullah. Thank you very much for your escort, and I hope you have a safe journey back. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wow, keren gak sih guys? Bayangin dua pemimpin negara-negara besar bersahabat di atas 30 tahun loh. Keren banget ini. Dan siap menghantam Israel. Wow. Assalamu alaikum. This is Abdullah. Thank you very much for your escort, and I hope you have a safe journey back. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Most gracious welcome to His Majesty. Sahabatan 30 tahun Prabowo Raja Yordania, dari prajurit muda sampai jadi pemimpin besar. Sebelum dunia mengenal mereka sebagai pemimpin dua bangsa besar, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II adalah dua prajurit muda yang berlari di tanah yang sama. Sekolah Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat, dua anak muda dari dua benua yang berbeda ditempa di tempat yang sama oleh mimpi besar dan masa depan untuk bangsanya masing-masing. Ketika Prabowo kehilangan karir militernya pada 1998 dan memilih mengasingkan diri, Yordania lah yang membuka pintu baginya. Abdullah II tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi menjadi sahabat yang menjaga martabat sahabatnya. Hingga kini hubungan itu tidak pernah padam. Pada 14 November ini, Raja Abdullah II datang ke Jakarta bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi sebagai saudara yang kembali menemui sahabat lamanya. Hari ini cerita yang telah mereka mulai 3 dekade lalu kembali berlanjut di Istana Negara. Wow, kita lihat tadi guys cuplikannya. Ngeri-ngeri sedap nih, bayangin negara-negara adik kuasa, negara-negara besar seperti Indonesia nih, kita harus bangga ya kan. Pemimpinnya bersahabat dengan negara besar dari Timur Tengah, yaitu Raja Yordania. Wow, Raja Abdullah II. Bayangin beliau bersahabat Bapak Prabowo dengan Raja Abdullah II ini dari sejak tahun 95, di mana Bapak Prabowo dinobatkan menjadi kepala pasukan elit Indonesia atau Danjen Kopassus. Wow, ngeri-ngeri sedap nih ya kan. Keren banget. Hingga kemanapun Indonesia itu saling memberikan support dan dukungannya dengan Yordania. Bapak Prabowo kita lihat tadi berkunjung ke Yordania, dikawal oleh jet-jet tempur yang seram, angker dari Yordania. Begitupun Raja Abdullah II di saat berkunjung ke Indonesia, di saat datang dan pergi, dikawal oleh jet-jet tempur yang sangar, keren, yang mematikan dari TNI AU. Wow, pokoknya keren banget ya guys. Kita bangga bahwa pemimpin kita itu pemimpin yang besar. Bapak Prabowo ini udah
terkenal di kancah internasional di sebelum menjadi presiden juga ya. Keren banget nih. Mantep. Kita harus bangga dong ya kan. Indonesia makin kesini makin hebat, makin bangkit, makin keren. Ya, seperti itu guys. Kita lanjut lagi nih guys. Mungkin gak sih bahwa dua bersaudara atau two brother ini siap menggempur Netanyahu, siap menghancurkan Israel karena pembangkangannya terhadap instruksi dari PBB. Harusnya damai malah kekeh masih nyerang aja ke Gaza, terus aja membombardir, dan dia Israel malah siap menghancurkan negara-negara manapun yang katanya dianggap menghalangi dia, mengganggu dia untuk menguasai Gaza dan Palestina. Tapi ingat, Indonesia negara besar, negara hebat yang siap menghadang segala rencana Netanyahu. Wow, mungkin gak sih Bapak Prabowo sebagai dua bersaudara dengan Raja Yordania siap berkolaborasi untuk menghancurkan Netanyahu? Kita lihat juga guys cuplikannya. If Israeli bulldozers continue to illegally demolish Palestinian homes, olive groves, and infrastructure, so too will they flatten the guardrails that define moral conduct. And now, with Israel's expansion of its offensive to include Iran, there is no telling where the boundaries of this battleground will end. And that, my friends, is a threat to people everywhere. Ultimately, this conflict must end. And the only viable solution is one grounded in a just peace, international law, and mutual recognition. For me, this is a special honor to be back here in Indonesia, and you happen to mention the relationship that you had over 27, 28 years ago with His late Majesty King Hussein. We became friends many, many years ago. We became brothers. And I would always tell my father about this very special friendship. And when you came to Jordan, my father asked me, so who is this person? I said, he is my brother. And my father said, then if he's your brother, he's my brother. We have never looked back since. I also have to say that in a very short period of time, and I've known you for many years, is to see your determination to make the lives of your people much, much better. And many of the programs that you've instilled is to reach those in need. And this is, I think, comes from the days of when we were soldiers. You look after your men and you look after their families. So I am proud and honored to be here, proud and honored to call you my old friend. And I know that in the discussions that we're having tonight and tomorrow, there are many new opportunities to strengthen the bond between Indonesia and Jordan. And it will be successful because of your graciousness, your insight, and your leadership. Stop! 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 Bravo! Stop! Stop! يعيش جلالة الملك المعظم! يعيش جلالة الملك المعظم! يعيش جلالة الملك المعظم! Bayangkan guys, kita lihat ya, dua bersaudara ini, Raja Abdullah dari Yordania dan Prabowo dari Indonesia. Dua pemimpin hebat ini begitu lantang, begitu saklek, tegas di kancah internasional untuk menyerukan bahwa Gaza Palestina harus merdeka dan Israel harus stop segala agresi militernya di jalur Gaza. Wow, keren gak sih pemimpin raja yang tegas berani seperti Bapak Prabowo, presiden kebanggaan kita, dan Raja Yordania, Raja Abdullah II. Keren banget nih guys. What is your rank?
Oke guys, itu tadi kita lihat ya. Keren banget dari dua persahabatan pemimpin-pemimpin besar ini ya. Bapak Prabowo bersahabat lebih dari 30 tahun dengan Raja Abdullah II dari Yordania. Wow, yang saya jadi pertanyaan, mungkinkah dan akankah Netanyahu bertekuk lutut di bawah kekuasaan dua negara, Indonesia dan Yordania? Karena kenapa? Negara lain pun gak ada yang berani untuk bikin Israel diem, berhenti dan stop agresi militernya. Tapi Netanyahu udah jelas dengan statementnya, mulai ketar-ketir, ketakutan. Karena Indonesia mau menurunkan militer dengan skala besar dan kekuatan penuh siap tempur ke jalur Gaza untuk acara perdamaian dan menstop agar Israel tidak lupa daratan. Karena kenapa? Israel sudah membangkang seruan PBB untuk cepat genjatan senjata. Keren gak sih? Yordania, negara besar dari Timur Tengah. Indonesia dan Bapak Prabowo, negara besar dari Asia. Macan Asia mengaum. Wah, keren banget lah. Dijamin nih. Israel, Netanyahu akan bertekuk lutut di bawah kekuasaan Bapak Prabowo dan Raja Abdullah II dari Yordania. Siap berkolaborasi untuk membumi hanguskan segala keangkara murkaan, penindasan di muka bumi ini. Karena kenapa? Kita ini adalah udah statusnya kemanusiaan, ya. Bukan membawa sebuah agama, etnis dan segala macam. Ini udah kemanusiaan bahwa Israel harus stop segala agresi militernya dan Gaza Palestina pun harus merdeka, bebas, hidup dan damai ya guys, seperti itu. Oke YouTube balik semua, terima kasih, itu konten terbaru dari Adam Jeep. Mohon bantu support dan dukungannya ya guys, para YouTube balik semua, para Adam Jeep lovers, terutama buat para Sultan, para Crazy Rich, mohon bantu ya support dukungannya channel Adam Jeep agar channel Adam Jeep ini terus berkembang makin baik dan makin baik lagi ya. Dengan cara apa? Dengan cara membeli super tank, super chat, tanda terima kasih ataupun gabung di komunitas Adam Jeep, karena ada beberapa konten yang tidak ada di channel manapun, tidak ada di platform manapun, hanya ada di YouTube channel Adam Jeep, yaitu yang premium berbayar, murah kok guys, murah kok buat para YouTube holic semua, para Crazy Rich, para Sultan, per bulannya murah ya, mohon bantu ikut gabung di komunitas Adam Jeep ya. Oke YouTube balik semua, Adam Jeep selalu doain dimanapun berada, YouTube balik semua, para abang-abangku, para bosku, para Crazy Rich, para bilioner. Semoga kakak-kakak semua sehat selalu, berkah rezekinya melimpah, dan disukseskan, dilancarkan, diberkahkan dengan segala yang menjadi cita-cita dan ekspektasi abang-abangku dimanapun berada. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.